Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Alhamdulillah teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai apa sih yang harus dilakukan sebagai mitra ataupun reseller baru setelah bergabung di komunitas ini. Karena banyak banget mungkin ada di antara teman-teman semua, ketika sudah bergabung di BIS ini, apa nih harus saya lakukan? Tugas apa nih? Dan saya harus ngapain nih? Mungkin banyak ada ya di antara teman-teman yang saat ini yang lagi menyimak video ini, teman-teman juga kebingungan nih. Dari awal kita sudah bergabung di sini, tapi ketika sudah bergabung, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, di video kali ini adalah jawabannya teman-teman. Karena kenapa? Karena di video kali ini saya akan nge-share apa yang saya lakukan ketika saya ketika bergabung di BIS ini. Nah, yang paling pertama ketika kita sudah bergabung di komunitas ini ataupun di BIS ini, yang paling pertama kita lakukan adalah tujuan dulu. Tujuan kita bergabung di BIS ini untuk apa sih gitu? Impian apa yang mau kita capai gitu? Apakah kita pengen lunas hutang riba? Apakah kita pengen bisa punya kendaraan ataupun rumah? Atau kita pengen bisa punya bebas waktu, tapi kita bisa punya penghasilan gitu? Yang apa yang dirasakan sama mentor-mentor yang lainnya, ya termasuk saya pribadi sekarang gitu. Yang dimana dulu lagi terlilit hutang, alhamdulillah gitu. Setelah bergabung di komunitas ini ataupun di BIS ini, alhamdulillah sekarang bisa punya bebas waktu, bisa punya penghasilan, bahkan bisa lunas hutang riba. Nah, di video kali ini teman-teman yang harus dilakukan yaitu adalah impian dulu. Tujuan teman-teman bergabung di BIS ini untuk apa? Jangan sampai teman-teman sudah bergabung di BIS ini tapi nggak punya tujuan, hingga akhirnya bingung harus melakukan apa. Makanya dari sekarang tetapkan dulu tujuannya. Tujuan bergabung teman-teman apa? Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman pengen nih mencapai sebuah prestasi, sebuah bonus ataupun ambasador yang sudah disediakan di BIS ini, otomatis kan semua itu diciptakan dari mana? Dari omset. Omset bisa tercipta dari apa? Dari presentasi. Nah, presentasi bisa tercipta ya karena adanya calon mitra ataupun calon customer kita. Nah, calon mitra adanya tercipta ya karena kitanya promosi. Ya karena kitanya bercerita, kitanya berbagi informasi sama teman kita, sama relasi kita, sama saudara ataupun siapapun itu. Nah, begitupun juga kita ketika kita bergabung di BIS ini. Ya, caranya gimana nih untuk promosinya? Nah, kebanyakan di antara kita ketika kita promosi justru malah kita langsung promosi di online, promosi di WhatsApp, promosi di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Hingga akhirnya orang terdekat kita lupa gak informasikan, tapi orang yang jauh sama kita cari gitu. Makanya sebelum melakukan online, sebelum promosi di online, usahakan dan pastikan teman-teman itu dari sekarang informasikan BIS ini ke orang terdekatnya dulu. Jangan melakukan dulu promosi, di WhatsApp ataupun di TikTok ataupun di Facebook, tapi habiskan dulu jatah orang-orang yang terdekat teman-teman, yang contoh misalkan ada yang di kontak WA dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana nih cara menginformasikannya? Caranya gimana nih cara bikin orang penasaran dan lain sebagainya, betul? Mungkin banyak di antara teman-teman nggak tahu nih, ataupun belum paham cara bercerita ke orang lain tentang mengenai BIS ini. Nah, cara promosi ataupun cara bikin orang penasaran, kalau cara yang dipakai sama saya pribadi, cara bikin penasarannya kayak gini. Jadi lebih ke bercerita ke teman-teman kita. Contoh nih, tujuan saya presentasi ke si A nih. Oh, misalkan A, gimana nih kabarnya? Jadi kita harus ada basa-basinya dulu, ada ice breakingnya dulu gitu. Kita saling tanya jawab gitu. Gimana nih kabarnya sekarang, sehat gak gitu? Gimana sekarang aktivitas ataupun pekerjaannya? Sekarang kesibukannya apa? Misalkan nih teman kita tuh pekerjaannya tuh sebagai karyawan. Emang gimana sekarang kerja di sana, lancar? Udah berapa lama kerja di sana dan lain sebagainya. Jadi kita harus tanya dulu, kita masuk dulu ke kehidupan calon mitra kita. Nah, ketika kita udah masuk ke kehidupan calon mitra kita, baru mereka dibawa ke kehidupan kita. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita cari tahu dulu kondisi mereka seperti apa, keadaan mereka sekarang kayak gimana, supaya apa? Supaya kita bisa lebih mudah memasukkan bisnis ini kepada mereka dan bisnis ini dijadikan solusi buat mereka. Jadi kita ada ice breaking dulu, basa-basi dulu. Kita tanya kesibukannya lah, aktivitasnya kayak gimana, terus keadaan sekarang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita tanya juga ke teman kita. Misalkan nih, selama kerja di sana kepikiran gak sih gitu?
Jadi kita bikin pertanyaan, kepikiran gak sih selama kerja di sana kita pengen bisa bebas waktu, bisa punya kendaraan, bisa mengumrohkan orang tua ataupun keluarga, bisa punya rumah dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang yang saya tanya seperti itu, kebanyakan itu, ya iyalah pasti punya gitu. Tapi saya nggak tahu nih caranya seperti apa. Nah, kita bikin persamaan. Nah, mungkin maksud bikin persamaannya kayak gini. Oh iya, saya pun juga sama. Saya pun juga sama punya keinginan seperti itu. Pengen umroh lah, pengen punya mobil, pengen punya rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu, saya nggak tahu caranya seperti apa. Tapi semenjak saya nih, contoh misalkan teman-teman menceritakan mentornya ke saya misalnya. Tapi semenjak saya nih kenal sama Kang Randy, saya jadi punya harapan nih bisa punya penghasilan. Saya jadi punya harapan nih bisa punya mobil, bisa punya rumah dan lain sebagainya. Nah, otomatis teman-temannya pasti penasaran, emang Kang Randy itu siapa? Saya lupa nih. Ya udahlah, kita mah jangan bahas Kang Randy lagi, nanti kamu bisa punya mobil lagi. Karena Kang Randy juga nih semenjak bergabung di komunitas ini, semenjak jalankan BIS ini, ternyata awalnya lagi terlilit utang sampai ratusan juta. Sekarang bisa lunas utang, bisa beli mobil, bisa dapat bonus dan lain sebagainya. Makanya kamu jangan mau paham kecuali kalau misalkan serius. Nanti saya kenalin sama Kang Randy. Karena beliau itu udah sukses dan bahkan banyak membantu mitra-mitranya yang sekarang bisa berhasil juga, bahkan bisa lunas utang riba, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Nah, jadi tugas teman-teman ketika di awal bergabung di BIS ini cukup bikin penasaran orang aja di awal. Nah, ketika orang itu udah penasaran dan pengen diarahkan, jadi tugasnya itu bikin orang penasaran lalu mengarahkan ke mentornya, ke mentor terdekatnya. Nah, nanti kebanyakan di antara kita mengenalkan calon mitra itu hanya sekedar kirim nomornya doang gitu. Kirim nomornya ke mentornya, kirim lagi nomornya ke mentornya. Kebanyakan seperti itu. Hingga akhirnya mentornya menghubungi calon mitra, calon mitranya malah cuek. Kadang nggak ngerespon dan sebagainya gitu. Tapi kalau di awal kita bikin penasaran dulu ketika calon mitranya ketika si calon mitra tersebut diarahkan ke mentornya, dia benar-benar menyimak apa yang dijelaskan sama mentornya. Dan pastikan teman-teman juga ikut menyimak, teman-teman juga ikut mendengarkan apa yang dipresentasikan mentor sama ke calon mitranya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendengar, supaya teman-teman juga bisa belajar gimana langkah-langkah presentasinya. Apa yang disampaikan sama mentornya ketika mentornya lagi menjelaskan gitu. Makanya teman-teman ketika mengarahkan calon mitra, usahakan teman-teman juga ikut mendengar. Jadi digabungin gitu. Calon mitra, terus teman-teman sama mentornya. Jadi bertiga nelponnya. Jadi ketika nanti mentor teman-teman nih lagi menjelaskan BIS ini, teman-teman juga ikut menyimak sama calon mitranya. Jadi sekalian belajar, sekalian bisa dapat bonus. Kebayang ya? Jadi tugas mitra baru itu cuman seperti itu doang. Cukup bikin orang penasaran, mengarahkan calon mitranya ke mentor terdekatnya, nanti mentor yang bantu jelaskan, nanti mentor yang bantu follow up, teman-teman yang dapat bonus. Jadi sesimpel itu ketika kita sudah bergabung di BIS ini. Jadi sebelum kita menjalankan di online, sebelum kita melakukan promosi, ceritakan dulu ataupun kita berbagi informasi dulu sama orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita menjalankan di online, kita mencari orang yang jauh di sana ataupun kita mencari-cari orang yang belum tentu mereka mau, tapi orang yang sudah jelas ada di depan mata kita, orang terdekat kita nggak informasikan. Hingga akhirnya teman kita malah gabung ke orang lain, hingga akhirnya saudara kita malah gabung ke orang lain, dan itu sudah banyak kejadian gitu teman-teman. Makanya pastikan dari sekarang evaluasi lagi tindakannya, dan pastikan dari sekarang sebelum melakukan di online, sebelum melakukan promosi di online, pastikan orang terdekatnya dulu informasikan mengenai BIS ini. Dan itu yang saya lakukan ketika saya bergabung di BIS ini. Setelah saya bergabung di BIS ini, cuman dua hal yang saya lakukan. Bikin penasaran orang, lalu mengarahkan calon mitra ataupun teman kita ke mentor. Dan saya ikut menyimak, saya ikut mendengarkan apa yang disampaikan sama mentor saya. Hingga akhirnya semakin banyak orang yang saya arahkan ke mentor saya, hingga ini saya cepat paham, hingga ini saya cepat dapat bonus, hingga ini sekarang bisa di titik seperti saat ini. Nah, mungkin teman-teman itu gambaran ataupun langkah-langkah mitra baru ketika sudah bergabung di BIS ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan ketika saya menjalankan BIS ini dengan serius, dan next teman-teman juga bisa merasakan gimana rasanya bisa bebas waktu,
tapi bisa punya penghasilan, bisa punya kendaraan didapatkan secara cash, bahkan bisa mendapatkan bonus-bonus yang lainnya, bisa mendapatkan pajero, rumah dan lain sebagainya, itu bisa didapatkan secara cash. Dan next teman-teman bisa jadi bukti selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.